Selanjutnya, dalam subbab ini kita akan meninjau dua proses ya, proses yang paling sederhana dari proses ARIMA ya, yaitu adalah proses ini ARIMA 011 dan ARIMA 110 ya. Dan karena ini 0, maka sering juga disingkat dengan proses IMA ya. Tapi kalau MA-nya yang 0 berarti yang sering juga disebut dengan proses ARI. Nah, kita akan meninjau beberapa properti-properti terkait proses ini ya. Antara lain bagaimana jika dia ditulis sebagai persamaan linear secara umum, dan kemudian ekspektasinya, variansinya ya, kovariansi dari proses-proses ini ya. Jadi kita akan meninjau dua contoh yang paling sederhana dari proses ARIMA. Nah, kita mulai dari proses yang pertama, yaitu proses IMA 1,1. P-nya 0, D-nya 1, Q-nya 1. Semoga cukup jelas ya. Dan kemudian karena dia adalah proses IMA 1,1, maka first difference-nya adalah proses MA1 ya. Proses MA1 itu adalah seperti ini ya. WT itu adalah first difference-nya, ET dikurangi theta ET min 1 ya. Nah, saya akan kembalikan WT tersebut ke YT. Nah, sehingga saya punya seperti ini ya. YT dikurangi YT min 1 sama dengan proses MA1. Kemudian saya singkirkan yang YT min 1, saya tinggalkan suku YT di sebelah kiri ya, jadi seperti ini. Dan kemudian yang ini saya bawa ke depan. Nah, YT min 1-nya itu adalah proses yang sama dengan proses YT, jadi saya akan ganti ya. Kalau YT sama dengan YT min 1 dan seterusnya, kalau YT min 1 berarti sama dengan YT min 2 dan seterusnya ya. Nah, sehingga saya mendapatkan bahwa ET ditambahkan ini ya, ET min 1 dari ini dan ini ya, ditambah min theta 2 dari sini nih, ditambah YT min 2, tapi YT min 2 tuh saya bisa ganti menjadi ini ya, sehingga saya akan mendapatkan ET min 2 sama ET min 2 nih menjadi 1 min theta ET min 2 ya, dan seterusnya ya. Jadi saya sekarang bisa menuliskan proses IMA 1,1 itu dapat ditulis menjadi proses linear umum dengan suku-suku pesainya itu adalah ini ya. Pesai 3, ET min 3 dan seterusnya, dan pesai 1 itu adalah ya 1 min theta ya. Pesai 2 ya 1 min theta juga ya. Dan seterusnya ya. Jadi semuanya sama sih. Pesai K itu adalah 1 min theta. Nah, terlihat di sini karena YT itu adalah proses yang tidak stasioner ya. Jadi kita sudah buktikan bahwa YT itu adalah proses yang tidak stasioner, maka pesai koefisiennya, koefisien dari pesai itu sama seperti yang kita pernah tunjukkan tidak makin lama makin habis ya gitu. Jadi karena nilainya sama terus bahkan ya. Nah, ini adalah properti pertama dari proses IMA 1,1. Sekarang kita akan meninjau properti-properti statistik dari proses IMA 1,1 ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan proses linear umum dari proses YT ya, yaitu IMA 1,1 ya. Kita lihat bahwa di sini pesai 1-nya itu 1 min theta, pesai 2-nya 1 min theta dan seterusnya. Jadi tidak akan berhenti-berhenti. Nah, ekspektasinya mudah ya, berarti ekspektasi dari ruas kiri dan ruas kanan, dan ekspektasi dari ruas kanan itu jelas 0 ya, karena ini semua adalah white noise-nya. Nah, begitu pula dengan variansinya tidak terlalu susah ya. Ini adalah YT yang sudah saya tuliskan sebagai proses linear umum, ini juga adalah YT juga ya. Dan ketika kita akan menghitung kovariansinya, ET, kovariansi ET dengan ET doang yang akan survive ya, yang sisanya itu akan 0 ya. ET dengan ET min 1 akan 0 ya, dan seterusnya ya. Jadi yang akan survive itu ET dengan ET, yaitu sigma E kuadrat, ET min 1 dengan ET min 1, yaitu adalah ini ya, dan seterusnya ya. Seterusnya sampai titik-titik. Jadi kalau kita kumpulkan, maka kita akan mempunyai sigma E kuadrat 1 ditambah sigma 1 min theta kuadrat ya. Dan ini akan menuju tahingga ya. Karena ini kan suku ini kan tidak berhenti-berhenti sigmanya. Nah, karena suku ini, karena variansinya itu menuju tahingga, biasanya itu proses IMA
IMA 1,1 itu biasanya tuh kita batasi sampai mungkin sampai suku pertama aja gitu ya. Jadi ini mulainya dari 2 nih. Dan Y1-nya ya sama dengan E1 aja. Nah, akibatnya kalau Anda menulis proses ini sebagai proses linear umum, kita akan mendapatkan proses linear umumnya itu adalah ini nih. ET, ya silakan dicoba sendiri ya ini ya. Saya tidak akan turunkan. Ditambah 1 min 2 ya. Dan seterusnya nih sampai 1 min theta E2 ya. Dan yang terakhir itu adalah theta ya, theta ET E1. Nah, silakan dari ini bisa mendapatkan ini, silakan dicoba sendiri ya. Prinsipnya sama kok. Nah, sekarang setelah membuat yang tadinya tahingga suku nih, ini tahingga suku, sekarang jadi berhingga ya. Berhingga suku, variansinya jadi tidak tahingga ya. Variansinya bisa dihitung, yaitu adalah ini ya, sigma E kuadrat ya, 1 ya, ditambah 1 min theta kuadrat, tapi totalnya ada T min 2 ya. Ditambah ini theta kuadrat. Nah, jadi ini adalah formula variansi untuk proses IMA 1,1 ya. Jadi di sini terlihat bahwa variansinya itu tidak konstan ya. Jadi ini membuktikan sekali lagi bahwa YT itu adalah bukanlah proses yang stasioner ya. Karena variansinya akan semakin lama semakin membesar tergantung terhadap ini tetanya ini nih. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi autokovariansinya. Nah, di sini saya sudah tuliskan yang bagian suku pertama ini adalah YT ya. Dan yang suku kedua ini adalah YT min K ya. Nah, kita akan mencari variansi antara YT dengan YT min K ya. Nah, yang pertama yang bagian ET, kovariansi ET dengan apapun suku yang ada di YT min K itu akan habis ya, tidak akan survive karena kan independen, jadi pasti 0 ya. Begitu pula dengan yang ET min 1 akan habis juga ya. Dan yang satu-satunya atau suku pertama yang tidak habis itu ketika kita mencapai suku ET min K ya. Ya, jadi mungkin biar kebayang, anggap aja ini tuh Y10, ini Y8 gitu ya. Jadi E10 akan habis, E9 akan habis, mulai dari E8 yang tidak akan habis ya. Jadi untuk itu hasilnya ini adalah ET min K ya, yang ada di suku pertama dikovariansikan dengan ET min K ya. Berarti ini adalah 1 min theta doang, sigma E kuadrat ya. Nah, begitu pula dengan yang ET min K min 1 dengan yang ini nih ya. Berarti ini jadi 1 min theta kuadrat sigma E kuadrat ya. Dan seterusnya sampai suku yang ini nih ya. 1 min theta kuadrat E2, dan yang terakhir adalah ini dengan yang ini, theta kuadrat dengan ini harusnya sigma E kuadrat ya. Nah, ini adalah fungsi autokovariansinya ya. Lagi-lagi ini adalah tergantung dari T-nya ya. Jadi kalau T-nya semakin besar, ya ini akan semakin besar. Jadi akan beda lah. Ya, jadi ini total yang mirip tuh ada T min K min 2 suku ya, nanti ini T min K min 2 dikalikan 1 min theta kuadrat ya. Dan yang tersisa itu adalah ini theta kuadrat, ini 1 min theta ya. Nah, ini saya kalikan dengan sigma E kuadrat. Nah, semoga cukup jelas ya. Dan di sini terlihat bahwa kovariansi antara YT dengan YT min K tidak hanya tergantung dari K-nya, tapi tergantung juga dari T-nya ya. Jadi kovariansi dari Y50 sama Y40 ini pasti beda dengan kovariansi Y30 sama Y20 ya. Padahal kalau syarat stasioner kan mereka harusnya sama ya. Nah, kemudian kita akan tinjau fungsi autokorelasinya. Min K yaitu adalah kovariansi dari YT min K dibagi ya akar dari variansi dari YT dikali variansi dari YT min K ya. Nah, ini saya akan tulis yang sisi atasnya dulu ya. Theta T min K min 2
1 min theta kuadrat ditambah kuadrat dikali sigma E kuadrat ya, dibagi akar dari variansi dari YT itu adalah 1 ditambah theta kuadrat ditambah T min 2 ya, 1 min theta kuadrat ya, dikali ini yang variansi dari YT, variansi dari YT min K itu adalah 1 ditambah theta kuadratnya nggak berubah, ditambah ini T min K min 2 ya, 1 min theta kuadrat ya, ini dikali sigma E kuadrat yang bisa kita cancel. Nah, ini adalah formula dari fungsi autokorelasi. Semoga cukup jelas ya. Jadi ini walaupun ribet, tapi semoga cukup jelas penurunannya ya. Sebelum membahas proses ARIMA berikutnya, di sini saya sudah mencoba memberi contoh satu realisasi dari proses IMA 1,1 ya. Di sini saya menggunakan theta yang saya pakai itu adalah minus 0,6. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa proses ini walaupun minnya itu ekspektasi YT-nya itu sama dengan 0, tapi karena variansi dan kovariansinya itu tidak memenuhi syarat stasioner, dia variasinya itu semakin lama semakin besar ya. Jadi intinya proses ini tidak terlihat seperti proses yang stasioner ya. Oke, semoga cukup jelas. Nah, kita masuk ke dalam proses ARI sekarang.